Dan ternyata masalahmu adalah berkahmu. Saat kita ambruk oleh duka, kekacauan maupun permasalahan kita dalam hidup, barangkali tidak salah jika kita merasa menjadi orang yang spesial karena diberi cobaan yang tak kunjung usai ini. Nyatanya memang bisa membuat perasaan kita lebih baik. Kita merasa spesial karena ujian berat konon diberikan hanya kepada orang-orang yang kuat, orang-orang terpilih, dan bahkan kepada orang-orang yang sabar. Cara melihat masalah sebagai berkah memerlukan kekuatan pikiran yang luwes dan tentu kuat dalam cinta dan kasih sayang, khususnya terhadap kehidupanmu sendiri. Ketika kita tidak sepenuhnya mencintai dan sayang dengan diri kita, tentu akan sulit memiliki pikiran yang kuat dan luwes untuk melihat masalah sebagai berkah. Pahamilah, seburuk-buruknya kehidupanmu, selama masih bisa bernapas, kita memiliki kesempatan untuk bangkit serta berupaya lagi dan lagi. Selanjutnya, mulailah belajar menerima kehadiran sang masalah itu sendiri. Masalah hadir tentu memberikan kita banyak pelajaran. Jika tidak, maka kita tidak memahami kehadiran masalah tersebut. Saat kita mulai paham bahwa masalah telah memberikan kita pelajaran berharga, di sanalah kita memahami kehadiran masalah. Di dunia ini, tanpa kehadiran masalah, orang pintar-pintar itu tidak pernah memahami bagaimana musim berganti, bagaimana terjadi gempa bumi, bagaimana dapat melewati gravitasi bumi, dan lain sebagainya. Semua ilmuwan hadir karena mereka menerima kehadiran masalah yang mereka hadapi. Sepertinya para ilmuwan itu juga saat menghadapi masalahnya bukan dengan berpikir keras, namun mengizinkan buah pikiran untuk rileks dan memanggil kekuatan pikirannya untuk bisa dekat dengan solusi. Dan ternyata ini sebuah pendekatan yang baik, menerima kehadiran masalah, lalu ditanggapi dengan rileks, tidak terburu-buru dan bentoyongan. Kita tidak perlu mencari sebab dari luar untuk sebuah masalah yang hadir. Kita cukup melihat ke dalam diri kita. Apa yang sudah kita lakukan sehingga masalah ini bisa kita pahami sebagai masalah. Ketika kita belum menemukan sebab dari kita, maka itu bukan masalah, melainkan sebuah musibah. Tentu musibah itu jauh lebih buruk dari masalah. Dan ini terjadi karena kita tidak mengizinkan diri kita untuk menerima masalah dan menjauhkan dari kita seakan beranggapan ini bukan karena saya, tetapi karena dia, dan dia. Masalah sebagai berkah mengandung makna bahwa masalah yang hadir itu dapat membawa kebaikan kepada kita saat itu juga maupun setelahnya. Masalah sebagai berkah senantiasa membuat kita lebih kuat, lebih berani, lebih siap, dan tentu lebih bahagia dari sebelumnya. Kita dapat belajar dari perjuangan Pertapa Gautama yang menyiksa diri di hutan Urwela. Ia bahkan hampir mati dikarenakan terlampau menyiksa diri dan terus melihat masalah sebagai sebuah musibah. Namun syukurlah di saat paling kritis ia menemukan berkahnya. Sang Gautama menyadari bahwa derita itu patut dipahami, ditemukan sebabnya yang bersarang dalam diri. Selanjutnya derita itu pasti berganti. Inilah jalan membawa masalah menjadi berkah dan bukan menjadikan sebagai musibah. Semoga kita semua dapat belajar menerima kehadiran sebuah masalah dengan cinta kasih dan kasih sayang, sehingga melahirkan buah pikir yang dapat membantu kita melihat musibah itu sebagai berkah. Kami bersama Tahta Mataram.